Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang sikap terhadap pekerjaan. Dalam bidang apapun, sikap adalah faktor penting untuk menentukan kesuksesan. Dan sikap itu melebihi faktor teknis dan bakat. Sikap adalah aset yang sangat berharga. Apa itu sikap, Bapak Ibu? Sikap adalah sesuatu yang ada di dalam diri Anda sendiri yang mempengaruhi cara pandang Anda terhadap segala sesuatu. Sikap adalah faktor internal yang dapat Anda kendalikan. Tetapi sesulit apapun faktor internal itu, semua tergantung kepada sikap Anda, bagaimana cara Anda menyikapinya. Banyak contoh yang sering kita temukan dalam bisnis. Contoh, produk kosong. Hal ini bisa jadi masalah bagi sebagian orang, tetapi yang mengubah sikap masalah ini bisa jadi hal yang positif. Contoh, Anda berpikir bahwa produk itu berarti laku, bagus, dan laris. Sikap adalah permainan dalam pikiran. Andalah yang bisa merubah, mau negatif atau sebaliknya. Tetapi sikap negatif tidak akan membawa manfaat apapun. Karena itu, mari kita selalu bersikap positif. Adanya downline yang berhenti atau pindah ke perusahaan lain. Sebagian besar dari mereka yang mengalami masalah memilih untuk berhenti. Tetapi sebagian kecil yang tetap bertahan dan akhirnya juga sukses. Di sini intinya sama, Bapak Ibu. Mengapa ada orang yang gagal dan ada yang sukses? Disinilah sikap yang berperan. Biasanya kelompok yang kecil memilih untuk bersikap positif, sedangkan kelompok mayoritas bersikap negatif. Jika Anda memilih sikap yang negatif, maka tinggal tunggu waktu saja untuk berhenti menjalankan bisnis MLM ini. Kita sungguh beruntung menjalankan bisnis MLM karena sebuah bisnis yang 90% kesuksesan tergantung kepada sikap. Sikap adalah hal kecil yang membuat perbedaan besar. Karena hal kecil, maka sikap sering disepelekan. Sebagian besar pelaku MLM gagal total di awal karier mereka, bukan karena mereka tidak berbakat, melainkan karena masalah kecil, yaitu sikap. Penyakit situ sinis. Di kalangan para pemimpin, sikap juga berperan penting dalam menjalin hubungan ataupun mengatasi masalah. Sebetulnya orang itu tidak bermasalah dengan sekelilingnya, tetapi bermasalah dengan diri sendiri. Apa itu penyakit situ sinis? Susah lihat orang senang, dan senang lihat orang susah. Jika ingin menjadi pemimpin yang benar, mulailah dengan sikap yang benar. Jadilah pemimpin yang punya hati dan pengasih. Sikap terhadap bisnis. Banyak orang menganggap bisnis MLM itu bisnis sampingan. Karena modalnya sangat kecil, maka banyak yang menganggap bisnis yang tidak begitu serius. Kalau Anda menganggap bisnis ini kecil, maka hasilnya pun kecil. Begitu juga sebaliknya. Sikap mandiri. Dengan menganggap bisnis ini sebagai bisnis kita sendiri, maka kita akan secepat mungkin belajar bagaimana caranya menjalankan bisnis ini dengan benar. Mereka yang tergantung kepada upline hampir dipastikan bisnisnya akan lamban, bahkan bisa berhenti. Kenapa? Karena ini bisnis kita sendiri. Anda sukses karena Anda sendiri, Anda gagal juga karena Anda sendiri. Sikap mandiri akan mencegah seseorang untuk menyalahkan orang lain di balik kegagalannya. Jangan tanyakan apa yang upline berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa Anda berikan kepada tim Anda. Itu baru yang namanya mandiri. Sikap rendah hati. Sikap rendah hati biasa bisa mencegah seseorang untuk bersikap sok tahu. Untuk itu diperlukan sikap rendah hati.
untuk bersikap sebagai gelas yang kosong yang siap belajar dan tunduk kepada sistem. Menjadi pemimpin yang dipercaya. Jika orang suka kepada Anda, maka mereka akan menjadi tim Anda, teman Anda. Tapi jika orang percaya kepada Anda, barulah mereka mau berbisnis dengan Anda. Jadi, sekedar membuat orang suka saja tidak cukup, tetapi butuh orang yang percaya untuk mau berbisnis dengan Anda. Apa itu integritas? Integritas adalah melakukan yang dikatakan, terbuka, terang benderang, tidak bisa disembunyikan. Integritas dibangun dari hal-hal yang kecil, contoh jujur. Kebohongan adalah taruhan kehancuran yang tragis. Yang kedua, menepati janji. Janji adalah hutang. Sekecil apapun wajib menepati dan jangan anggap remeh. Tidak menjelek-jelekan orang lain, karena berita negatif jauh lebih menarik daripada berita positif. Jangan curang masalah keuangan. Banyak pemimpin jatuh di bidang ini. Prinsip yang kita pegang adalah jangan mengambil hak orang lain, jangan tergoda untuk mengambil keuntungan jangka pendek, dan mengorbankan keuntungan jangka panjang. Tidak ada utang piutang. Jangan pernah meminjam uang ke downline, upline, crossline, karena akan berdampak negatif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.